Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Akademi Extra. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah gak usah lama-lama, langsung aja yuk guys ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan pertarungan yang saat ini terjadi di lantai 2 antara sosok Tyler melawan Jig. Tyler saat itu terpukul mundur, mendapat pukulan dari Jig, menanyakan kepada Jig, "Mengapa kau bisa ada di sini?" Ucapnya kepada Jig. Jig yang mendengar ucapan seperti itu pun tersenyum ke arah Tyler mengatakan, "Memangnya ini sesuatu yang aneh bagimu? Aku bagian dari OSIS dan aku mengikuti perintah ketua OSIS." Tanya Rod Tyler. "Jadi sudah sewajarnya aku bekerja sama dengan kakaknya juga. Kau bisa menganggapnya seperti itu." Tyler yang mendengar perkataan seperti ini dari Jig pun merasa tidak senang dan mengatakan, "Apa kau tidak tahu bahwa Ayla sudah diculik?" Tapi Jig malah mengatakan bahwa dia tahu hal itu dan meminta Tyler untuk menyerah di momen ini. Apalagi Tyler sudah terluka parah, jadi nggak mungkin dia bisa menang melawan Jig. Jig juga bilang di dalam hatinya, seharusnya Tyler cuma berpapasan dengan Elvira di lantai bawah, tapi lukanya tampak terlalu parah. Apa yang sebenarnya terjadi di lantai pertama? Tiba-tiba kita diperlihatkan Tyler yang saat itu memasang kuda-kuda yang sangat aneh yang membuat Jig menyadari bahwa itu adalah kuda-kuda yang sama seperti yang bisa dilakukan oleh Claybius. Dengan kata lain, itu adalah teknik Blood Sword Art. Jig langsung menyadari jika seandainya Tyler bisa menggunakan itu. Dengan kata lain, dia sudah berhadapan dengan Claybius di lantai pertama. Kita diperlihatkan Tyler yang saat itu bergerak dengan sangat cepat dan mengatakan kepada Jig, "Beritahukan kepadaku di mana Etro Tyler saat ini." Ucapnya sambil melancarkan serangan dengan kecepatan yang amat tinggi. Jig yang melihat kejadian itu juga sangat terkejut, menyadari pergerakan Tyler tiba-tiba menjadi lebih cepat dan dalam waktu sesingkat itu udah berada tepat di belakang Jig. Untungnya Jig saat itu berhasil menangkis pedang yang dilancarkan oleh Tyler, melancarkan serangan balik ke arah dirinya. Namun di tengah momen-momen ini, Jig menyadari mentalitas yang terus tumbuh kuat di tengah pertempuran. Tyler tidak pernah membiarkan semangatnya patah apapun cobaan dan apapun musuh yang dilawannya. Tyler memang terus melangkah maju lagi dan lagi. Namun itulah sebabnya kali ini aku tidak ingin membiarkan dia maju lebih jauh, ucap Jig dan mulai serius menggunakan kemampuannya. Kita diperlihatkan serangan yang saat itu mengenai tubuh Tyler yang membuat Tyler bahkan tidak menyadarinya. Sebenarnya dari awal Jig juga masih menahan kemampuannya. Namun melihat Tyler yang saat ini terus gigih untuk melewati lantai kedua, dia merasa khawatir karena apa yang akan ditemukan oleh Tyler di lantai ketiga adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Karena alasan itu dia tidak akan membiarkan Tyler lewat begitu saja. Dan saat itu juga Jig melepaskan kemampuan Advanced Magic yang bernama Advanced Mana Armament. Penggunaan mananya pun jadi lebih stabil dan tubuh dari Tyler saat itu juga terpental. Luka yang diderita oleh Tyler sudah sangat parah, sedangkan Jenika sedang menunggu di lantai ketiga. Bagi sosok Jig, situasi yang gak bisa dikendalikan akan terjadi jika seandainya dirinya di lantai ketiga. Apalagi sebelumnya dia sudah merasakan energi dari Jenika yang tidak stabil, menandakan bahwa suasana hati dari Jenika juga beneran lagi buruk banget. Tidak ada yang tahu tentang apa yang akan terjadi jika seandainya Jenika berhadapan dengan Tyler. Itulah pandangan dari Jig. Karena alasan itu, Jig juga harus melepaskan kekuatan penuhnya agar bisa mengalahkan Tyler di sini. Dan saat itu, tombak perwujudan spirit dari Jig pun langsung muncul dan Jig melepaskan kekuatan penuhnya sambil mengatakan,
mengatakan, "Bersiaplah Tyler." Di sisi lain, kita diperlihatkan Ayla yang saat ini terus mengikuti Orbs untuk menuju ke tempat Ed Rod Tyler. Sampailah pada akhirnya dia di campnya Ed. Ed yang melihat kedatangan dari Ayla mengatakan, "Akhirnya kau tiba juga. Aku kira sesuatu terjadi, hampir saja aku menjemputmu." Ayla mengatakan, "Ada yang mau aku tanyakan." Ed bilang sama Ayla, "Apapun yang kau katakan aku tetap tidak akan berhenti." Yang bikin Ayla saat itu terkejut karena Ed seolah menyadari bahwa dia ingin meminta Ed untuk berhenti melakukan semua ini. Ed langsung mengatakan, "Aku tidak akan berhenti. Baik aku maupun Tyler pun pasti sama. Kami memikirkan sesuatu yang sama. Karena alasan itu aku harus melakukan ini." Sedangkan di tempat Tyler, kita diperlihatkan luka yang dialami Tyler saat ini juga mulai semakin buruk dan pertempuran lanjutan terjadi. Tyler mengangkat senjatanya, menebaskan pedangnya tepat ke arah Jake. Jake yang melihat kejadian itu juga tidak tinggal diam dan berhasil menangkap pedang Tyler dengan menggunakan lengannya sambil mengatakan, "Padahal aku sudah menyuruhmu mundur, tapi sepertinya memintamu untuk mundur sudah menjadi hal yang sia-sia ya Tyler. Kalau begitu, kau bisa beristirahat dengan tenang," ucapnya sambil melancarkan serangan ke arah Tyler. Jake yang melihat semua kejadian itu juga bilang di dalam hatinya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Padahal aku masih memegang pedangnya. Tapi apa ini?" Tubuh Jake tiba-tiba mengeluarkan darah yang membuat dirinya merasa bingung kapan dirinya terkena serangan dari Tyler. Sedangkan Tyler di lengannya satu lagi pun mulai memunculkan perwujudan pedang spirit dan melancarkan serangan tepat ke arah Jake. Jake yang melihat kejadian itu sangat terkejut dan mengatakan, "Ini seharusnya hal yang tidak mungkin terjadi." Ada semacam anekdot terkenal tentang dua monster yang menghadapi seorang swordman. Keduanya lenyap selagi melihat sesama, seolah telah dirasuki oleh hantu. Serangan pedang yang terwujud terlepas kemana pedang tersebut dan mulai mengarah dari segala sisi. Serangan itu bernama Phantom Slash. Kita kemudian diperlihatkan di mana Tyler saat ini dalam mode serius dan energi suci saat itu juga terus memenuhi seluruh tubuh Tyler. Tyler melepaskan teknik swordmanship yang bernama Phantom Slash. Jake yang menyadari hal itu pun akhirnya sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan legenda itu sendiri dan tersenyum mengatakan, "Jadi ini berarti sekalipun aku menahan pedangnya, serangan lain juga akan menujuku dari suatu tempat ya." Mengesankan Tyler, ucapnya sambil melepaskan kemampuan yang bernama Spear of Granity. Dari kejadian ini, kita diperlihatkan energi magis dari sosok Jake yang saat itu terus meluap-luap dan memenuhi seluruh bagian dari tombaknya. Jake saat itu langsung melancarkan serangan ke arah Tyler mengatakan, "Kita akhiri sekarang juga. Kau akan menyesal karena maju lebih dari ini." Tapi Tyler yang melihat kejadian itu juga nggak bergeming sama sekali, menusukkan pedang suci tepat ke arah Jake mengatakan, "Kau tidak berhak memutuskan hal itu Jake. Tombak dan pedang, sarung tangan, dan semua yang digunakan oleh Jake sebenarnya berada di tingkat kemahiran ahli. Itulah sebabnya kemampuan berpedangnya juga berada di tingkatan ahli. Namun dulu sekali ada seorang swordman yang bisa menciptakan pedang bayangan untuk membunuh monster-monster. Seorang swordman yang memotong segala hal yang bisa dipotong. Karena tak ada yang bisa menandingi swordmanship itu, orang-orang pun mulai membuat eksklusif gelar kepada pria itu yang tidak lain adalah Swordsman. Dengan kata lain, itu adalah leluhurnya dari Tyler. Tyler saat ini memasang kuda-kuda yang sama dengan sang leluhur dan memadatkan kemampuan suci melancarkan serangan tepat ke arah Jake. Sedangkan Jake saat itu juga melancarkan serangan dengan kekuatan penuhnya. Benturan yang
yang amat besar pun saat itu juga terjadi, menciptakan seolah ledakan dimensi tepat di hadapan mereka berdua. Namun pemenang dari pertarungan ini tidak lain adalah Tyler, di mana Jake saat itu terkejut, semua serangannya hancur berkeping-keping begitu saja. Tubuh Jake saat itu terpental dengan sangat jauh, tertimpa dengan bebatuan-bebatuan yang ada di sana, yang membuat Tyler pun melangkah maju. Melihat kejadian itu, Jake berteriak, "Berhentilah Tyler, maju lebih jauh tidak akan ada gunanya bagimu." Tyler mengatakan, "Aku memang tidak tahu apa yang ada di depan, tapi aku tetap tidak akan berhenti." Dan begitulah, Tyler pada akhirnya tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Jake. Sedangkan di tempat Etro Tyler, Ayla mengatakan, "Kau tidak bilang akan berbuat sejauh ini, padahal tidak perlu sampai sebegitunya cuma untuk membuat Tyler kuat." Ed mengatakan, "Maafkan aku, tapi jika aku tidak berbuat sampai sejauh ini, semua orang pasti akan mati." Ayla yang mendengar ucapan seperti itu terkejut tentang apa yang dimaksudkan oleh Ed. Ed terang-terangan mengatakan, "Aku memang tidak berharap kau akan percaya padaku. Percaya atau tidaknya dirimu itu juga bukan masalahku. Tapi kalau kau memang ingin mendesakku sampai sebegitunya, aku tak masalah memberitahukan alasan yang sebenarnya kepadamu." Kita kemudian diperlihatkan di dalam lantai ketiga. Liana yang saat itu merasakan ketakutan yang amat kuat di lantai itu, dan pada akhirnya melihat Tyler ada di sana. Dia langsung berlari. Tyler saat itu merasa bingung mengapa gadis ini ada di sini. Sedangkan saat itu juga Janika langsung melepaskan semua spirit tingkat tinggi. Jumlah spirit tingkat tinggi yang dilepaskan oleh Janika saat itu langsung 5. Dan Janika dengan energi magis yang amat mengerikan saat itu muncul di hadapan Tyler, menghentikan pergerakan Tyler. Tyler yang melihat kejadian ini juga merasa bingung apakah dia bisa melakukannya. Muncullah narator yang mengatakan, "Final boss selalu memiliki beban yang harus mereka pikul. Namun panggung yang telah disiapkan sudah menjadi kacau balau. Kemunculan beberapa boss telah berpindah lebih awal sebulan atau bahkan dilewatkan sepenuhnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok atau kapan akhir cerita ini akan tiba." Ledakan besar saat itu juga terjadi di lantai ketiga, di mana Tarkan melepaskan ledakan api. Sedangkan Ed saat itu mengungkapkan semua hal di dalam hatinya. Kenyataan bahwa dunia tidak lagi bisa dibiarkan sebagaimana adanya. Dia saat itu mengambil dokumen yang merupakan kesepakatannya bersama dengan Dun dan membakar dokumen itu. Karena tidak ada gunanya memikirkan kelulusan, Ed mengatakan tidak lama lagi dirinya akan bangkit. Ayla yang mendengar kata-kata itu pun menanyakan siapa yang akan bangkit. Dan Ed terang-terangan mengungkapkan Sans Dragon Velbrook. Episode kali ini juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!